Berkaitan dengan adanya cuaca ekstrim yang nantinya akan terjadi di Arab Saudi, tentu menjadi salah satu antisipasi yang wajib dilakukan oleh bagi jamaah calon haji. Oleh sebab itu, kami akan berbincang bersama dengan Wakil Kepala Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Surabaya. Beliau adalah Dr. Akub Zainal MPH. Selamat sore, Pak Akub Zainal. Selamat sore, Mas Baik. Rian. Baik, Pak Akub, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Jawa Timur hari ini. Ya, dan dokter, mengenali kondisi cuaca yang saat ini diperkirakan cukup ekstrim, untuk kondisi yang ada di Arab Saudi sendiri bagaimana, dokter? Baik, Mbak Ansa. Jadi informasi yang kami dapatkan bahwa cuaca hari ini di Madinah dan di Makkah itu estimasinya sekitar 41 hingga 24 derajat. Nah, dengan itu di cuaca di siang hari. Kemudian malam hari antara 30 hingga 40 derajat Celcius. Nah, yang menjadi masalah adalah kelembapannya juga sangat rendah, yaitu hanya sekitar 9%. Nah, khususnya pada waktu wukuf nanti, pada waktu tanggal 8 Juli itu memang benar, ini akan bisa mencapai 50 derajat Celcius, dan ini tentu berisiko dari sisi kesehatan. Demikian. Baik dokter, aku kalau bicara tentang di Indonesia sendiri dengan iklim yang tropis, lalu kalau di Saudi Arabia tadi yang seperti disampaikan oleh dokter Akub sendiri, apa kiranya perbedaan yang mungkin signifikan ya dari cuaca maupun iklim yang bisa dirasakan tubuh manusia yang biasa di Indonesia begitu? Iya, tentu akan sangat menjadi masalah ya bagi kesehatan jamaah haji kita, karena hal-hal yang terkait dengan kekurangan cairan, terkait dengan dehidrasi, terkait dengan potensi penyakit yang menjadi efek ikutan dari dehidrasi tadi itu akan menjadi gampang manifest, khususnya pada jamaah-jamaah dengan usia yang di atas 40 atau di atas 50 tahun. Sebagai contoh, dengan kelembapan yang sangat rendah tadi, itu keringat kita tidak akan keluar sebagaimana kalau terjadi di Indonesia. Ketika keluar, maka dengan sendirinya dia akan langsung kering. Dan khususnya bagi jamaah-jamaah yang sudah berumur, perasaan haus dan sebagainya itu relatif lebih tidak terasa, dan ini akan memperberat kondisi kesehatan jamaah tersebut. Demikian. Baik. Untuk persiapannya sendiri untuk calon jamaah haji yang mungkin akan berangkat dalam waktu dekat, dokter, apa yang harus dipersiapkan untuk menghadapi cuaca ekstrim ini? Iya, Pak Hansa, pada prinsipnya persiapan yang harus dilakukan jamaah itu adalah bagaimana jamaah bisa mencegah terjadinya dehidrasi. Dengan cara, bagaimana caranya bisa mengurangi penguapan yang terjadi, kemudian meningkatkan intake dari cairan itu. Jadi dua hal itu menjadi hal yang prinsip penting dalam pengamanan kesehatan jamaah. Nah, bagaimana cara mengurangi penguapan? Maka tentu kita bisa memanfaatkan, jamaah bisa memanfaatkan peralatan, misalkan ada perbekalan kesehatan yang diberikan oleh negara kepada jamaah dalam bentuk sprayer, sprayer yang bisa diisi air dan itu bisa disemprotkan secara rutin, secara periodik. Itu sangat penting. Kemudian masker, masker itu dibasahi sehingga udara yang masuk ke dalam hidung itu relatif dia akan terjaga kelembapannya. Lalu kemudian selalu berada di tempat yang teduh, lalu menggunakan payung. Kemudian jangan lupa yang paling penting juga salah satunya yang sering dilalaikan oleh jamaah adalah kulit ini harus dilindungi oleh pelembab. Ya. Saya dapat informasi kemarin dari kawan-kawan di Arab Saudi, cukup banyak kasus jamaah dengan kaki yang melepuh karena panas, kemudian yang bersangkutan punya penyakit penyerta seperti kencing manis, sehingga menyebabkan rasa panas terbakar itu tidak terlalu terasa, tiba-tiba sampai di pondokan sudah melepuh kakinya. Hal-hal seperti ini yang kita harapkan tidak terjadi di jamaah kita. Demikian. Baik, berarti tadi ada spray yang untuk bisa mendinginkan, lalu juga ada masker yang dibasahi, lalu juga ada pelembab kulit dan sebagainya, sehingga mencegah begitu ya untuk pengelupasan karena panas begitu. Baik, dokter, kalau terkait bertahan atau survival hidup di sana, kurang lebih kan 40 hari kita bisa aktivitas untuk ibadah dan sebagainya, cukup padat untuk
masyarakat, apalagi yang sudah sedikit lanjut usia begitu. Kira-kira survival tipsnya ini untuk bisa mereka tetap sehat, tetap prima, dan juga aktivitas ibadah bisa dilakukan semuanya. Apa yang bisa disampaikan dari dokter sendiri? Baik, kembali kepada hal yang pertama tadi saya ungkapkan. Salah satu hal yang paling penting adalah kita mampu monitor apakah intake cairan itu cukup atau tidak. Ini Cairan penting. tubuh, baik. Ya, salah satunya adalah memantau frekuensi urin. Frekuensi urinnya cukup tidak? Bagaimana warna urinnya? Pekat atau tidak? Nah, kalau sampai pekat kan berarti tanda sudah mulai terjadi dehidrasi walaupun kita tidak terasa. Itu kemudian yang pertama. Yang kedua adalah ini juga hal yang sering dilalaikan oleh jemaah, yaitu mohon untuk tidak berlebihan dalam melakukan ibadah sunnah. Ya. Jadi bukan berarti yang wajib tidak. Jamaah itu harus paham dari sisi ilmu manasik, mana sih sebenarnya ibadah yang masuk dalam kategori wajib, mana sih yang masuk dalam kategori sunnah. Karena kalau sunnahnya misalkan umroh itu diperbanyak, karena ada jamaah yang bisa sampai 30 kali melakukan, tentu akan menguras energi dan ini sangat berisiko. Lalu jamaah harus konsentrasi kepada acara puncak, yaitu di wukuf. Ini kan masih ada berapa hari, khususnya jamaah-jamaah yang masuk dalam gelombang 1 yang langsung ke Madinah. Masih cukup banyak waktu. Tolong jangan menghabiskan energi untuk melakukan hal-hal yang sunnah tadi. Ya, bukan berarti tidak boleh, bukan. Tapi intinya diminimalisir sehingga pada waktu acara puncak di wukuf itu bisa terjaga. Dan jangan lupa Mas Brian dan Mbak Hamsa, jamaah kita secara epidemiologi dan secara data itu biasanya, mohon maaf, berguguran itu pasca Armusnah, pasca Armina, pasca Musdalifah, dan pasca Mina. Di situ biasanya tantangan kita dari sisi kesehatan. Demikian. Baik, mendengar kondisi cuaca ekstrim yang tadi sudah disebutkan oleh dokter, dan kembali kepada tujuan utama dari pemberangkatan haji, yaitu adalah ibadah, dokter. Apakah hal tersebut juga bisa menjadi hambatan untuk jemaah yang sudah berada di sana? Iya, tentu saja akan menjadi hambatan besar. Karena kalau mereka atau jamaah-jamaah ini tidak disiplin dalam melaksanakan apa yang diinformasikan oleh dokter kloter, apa yang menjadi amanah atau ada yang menjadi pesan-pesan dari media-media promosi dan sebagainya terkait dengan mempertahankan status kesehatan yang sudah sekian lama dipertahankan sejak di tanah air, melewati pemeriksaan kesehatan pertama, kesehatan kedua, kemudian melewati kami di asrama haji lewat pemeriksaan kesehatan tahap 3, tentu akan merugikan sekali. Jadi harapan kami tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya para duyufur rahman ini bisa selalu menjaga kesehatannya dan sehingga bisa mendapatkan predikat haji yang mabrur tapi tetap sehat. Baik, baik. Berarti dokter Akub, manajemen energi, manajemen juga waktu dan lain sebagainya sepertinya disiplin harus dijaga dengan baik begitu ya dokter ya. Kalau dari dokter sendiri saya membayangkan di sana mereka harus disiplin sekali. Nah kira-kira dok, mungkin ada makanan atau mungkin istirahat berapa jam yang bisa mereka manfaatkan sehingga runtutan untuk ibadah apalagi sampai puncak itu bisa terlaksana dengan baik dok? Iya. Ya kalau tidur atau istirahat tentu yang normatif saja ya. Yang penting mereka tidak terlalu malam tidur dan jangan lupa yang paling penting juga ini saya agak kelupaan tadi. Ada kepercayaan untuk melaksanakan ibadah itu di waktu-waktu yang afdol ya. Seperti contohnya ketika melempar jumroh di Mina itu ada yang disebut sebagai ba'da zawal. Nah, seluruh negara itu rata-rata ingin melakukan kegiatan melempar jumroh itu di waktu yang waktu yang makbul tadi, waktu yang afdol tadi, padahal sebenarnya tidak seperti itu, karena tetap walaupun tidak dilakukan di waktu yang afdol, ibadahnya tetap sah. Jadi istirahat yang cukup, intake air minum yang cukup, kemudian selalu melihat, monitor bagaimana kualitas urin, baik frekuensinya maupun warnanya, kemudian jangan lupa juga aklimatisasi pada waktu masih di tanah air. Kan ini masih cukup waktu lah untuk jamaah-jamaah dengan kloter yang di belakang untuk melakukan proses aklimatisasi, yaitu membiasakan diri melakukan kegiatan di cuaca yang panas, sehingga ketika masuk ke Arab Saudi itu tidak kaget lah istilahnya seperti itu. Demikian. Baik, dokter, untuk perakiraan cuacanya sendiri dari cuaca ekstrim yang tadi sudah disebutkan, perkiraan berapa lama dokter? Ya,
puncaknya kan sampai sekitar Agustus. Ini informasi yang kami terima dan saat ini sudah mulai merangkak naik nih. Nah, seperti yang saya informasikan tadi, di tanggal 8 Juli pada waktu wukuf di Arafah, itu bisa sampai 50 derajat. Ini sangat memberatkan untuk jamaah-jamaah itu. Betul. Baik, Dokter Akub, terakhir untuk bisa memberikan juga nih himbauan maupun juga pesan kepada yang masih di tanah air, mungkin di asrama haji juga, ataupun yang sudah kebetulan nonton TVRI yang sudah ada di Tanah Suci, kira-kira apa nih himbauan yang supaya mereka tetap sehat dan juga bisa menghadapi cuaca ekstrim dengan kuat, gitu? Iya, sekali lagi, himbauan saya tentu terkait dengan potensi masalah kesehatan. Istirahat cukup, itu pasti. Kemudian melakukan aktivitas, melakukan olahraga, di aklimatisasi tadi yang saya bilang. Mengupayakan terbiasa melakukan aktivitas di cuaca yang panas. Lalu istirahat tadi sudah ya, olahraga sudah. Kemudian yang paling terakhir ini, hashtagnya Kementerian Kesehatan. Ketika ada di sana, jangan tunggu haus. Jangan tunggu haus. Tetap minum setiap 2 jam. Sambil mengupayakan penyakit-penyakit yang sementara ini masih diderita. Dalam hal ini adalah penyakit komorbid, itu bisa tetap terpantau, terkendalikan dengan pengobatan-pengobatan yang terbiasa jamaah dapatkan. Baik. Demikian. Yang terpenting tadi hidrasi berarti, yang kedua adalah time management dan time energi, yang ketiga adalah beribadahlah sesuai kemampuan dari kekuatan tubuh kita masing-masing. Dr. Akub Zainal, terima kasih banyak untuk waktunya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, Dok, dan juga harapannya kita selamat dan juga aman dalam pelaksanaan jamaah haji tahun 2022 ini. Matur nuwun, Dokter, sehat selalu. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Ya, dan saudara, masih banyak informasi menarik lainnya yang ada di Jawa Timur hari ini. Namun sebelum itu kita ikuti pesan-pesan berikut ini.